Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alvin Ramadan dengan NIM 103042400021 ingin menyampaikan tugas kalkulus tentang turunan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas kalkulus untuk turunan. Soal nomor 1. Yang A. Pada soal yang A itu kita harus menentukan apakah fungsi ini kontinu dan diferensial di titik berikut. Yang A itu X sama dengan min 1. Dilihat dari gambar grafiknya, kita bisa menentukan bahwa pada X sama dengan min 1, nilai fx di kiri dan di kanannya itu tidak sama. Yang menyebabkan bahwa pada fungsi ini tidak kontinu. Dan oleh sebab itu juga, maka pada fungsi ini tidak diferensial. Lalu pada jawaban B itu X sama dengan 0. Pada titik ini kita bisa lihat di grafik bahwa itu terlihat kontinu karena turunan kiri dan kanannya sama. Tetapi karena di grafik ini ada sudut yang tajam dan perubahan yang tiba-tiba, maka ini tidak diferensial. Lalu kita ke poin C dengan X sama dengan 1,5. Pada titik ini juga kontinu karena tidak ada lompatan atau lubang. Tetapi di titik ini itu tidak ada sudut yang berubah tiba-tiba. Maka fungsi ini diferensial. Lalu kita ke poin D dengan X sama dengan 2. Di titik ini juga kontinu karena tidak ada lompatan atau lubang. Tetapi karena di sini ada perubahan sudut yang tiba-tiba, maka ini tidak diferensial. Lalu lanjut di nomor 2. Kita punya soal untuk poin A
yaitu menentukan turunan pertama dari fx sama dengan x pangkat 3 min 3x plus 2. Langkah pertama kita tulis dulu fx sama dengan x pangkat 3 min 3x plus 2. Lalu kita masukkan ke rumus fungsinya dengan d per dx. Kita tulis lagi x ketiga min 3x plus 2. Lalu kita turunkan sesuatu. X pangkat 3 itu punya turunan 3x kuadrat. 3x kita punya turunan menjadi min 3 min 3x. Jadi min 3 2 itu menjadi 0. Jadi kita punya fungsi turunannya yaitu 3x kuadrat min 3. Kita lanjut ke poin B. Kita disuruh menentukan kemiringan garis singgung. Jadi kita sudah punya turunan pertamanya yaitu 3x kuadrat min 3. Karena kemiringan garis singgung x itu 1,0, kita bisa tulis x itu sama dengan 1. Jadi kita tinggal substitusikan x sama dengan 1 ini ke turunan pertamanya. Turunan pertama 3 x nya 1 pangkat 2 min 3. 3 dikurangi 3 ini sama dengan 0. Jadi turunan kemiringan garisnya yaitu 0. Lalu lanjut kita ke nomor 2 poin C. Kita disuruh menentukan persamaan garis singgung di titik 1,0. Kita masukkan dulu rumus dari persamaan garis yaitu y min y0 sama dengan m, yaitu kemiringan garis atau gradien x0. Ini rumusnya. Kita bisa tulis apa aja yang sudah diketahui. Yang pertama y0 yaitu 0 karena titik 0,1,0. Lalu kita punya x0 itu sama dengan 1. Dan kita punya m, kemiringan garis yang tadi sudah kita ketahui yaitu 0. Lalu tinggal kita masukkan saja ke rumusnya. Y sama dengan dikurangi 0 ini 0 x min 1. Jadi y sama dengan 0. Jadi persamaan garisnya itu 0. Kita ke poin D. Karena kita ke poin D yaitu kita harus menentukan garis normalnya. Karena kita mempunyai M yang sama dengan 0, itu garis miringnya. Jadi garis normal itu mengikuti x0. Jadi bisa kita langsung tulis x nya sama dengan 1. Jadi itu untuk nomor 2. Lanjut untuk nomor 3. Poin A itu kita disuruh mencari kapan benda tersebut bergerak naik dengan persamaan lintasan fx sama dengan 1 per 3x pangkat 3 minus 1 per 2x pangkat 2 minus 2x plus 1. Itu poin A. Angka pertama itu adalah kita harus cari turunan dari fungsi
fx sama dengan 1/3 x pangkat 3 diminus 1/2 x pangkat 2 min 2x plus 1. Langkah pertama yang harus kita kerjakan yaitu turunkan 1 kali. Kita punya turunan dari 1/3x, kita tulis dulu rumus d/dx sama 1/3x pangkat 3 min 1/2 x pangkat 2 min x plus 1. Jadi turunan dari 1/3 x pangkat 3 yaitu x kuadrat diminus turunan dari 1/2 x kuadrat minus x, turunan dari minus 2x yaitu minus 2, turunan dari plus 1 itu 0, jadi tidak usah ditulis. Jadi benda tersebut naik jika turunan fungsinya itu lebih dari 0. Jadi kita bisa tuliskan benda itu naik jika ada di interval x adalah anggota dari minus tahingga ke minus 1 digabung 2 ke tahingga. Jadi itu kondisinya ketika naik. Lalu yang kedua, kapan benda tersebut bergerak turun? Itu pertanyaan poin B. Karena syarat untuk turun itu adalah turunannya lebih dari 0, maka kita bisa langsung tulis. Ya, mari kita lanjut karena tadi ada kesalahan teknis. Sini saya sudah tulis, yaitu jika lintasan ingin turun, itu turunannya harus kurang dari 0, maka kita langsung tulis saja itu x itu adalah anggota dari minus 1 sama 2. Lalu kita ke poin C. Nomor 3 poin C itu kita harus menentukan poin keduanya, turunan keduanya, yaitu kita bisa tulis f double aksen x d per dx x kuadrat min x min 2. Lalu kita tulis lagi, kita bisa turunkan x kuadrat itu turunannya 2x, min x itu turunannya 1, jadi minus 1, 2 itu turunannya 0. Nah, karena untuk menjadikan lintasan tersebut cekung ke atas, kita bisa menuliskan persamaannya menjadi f double aksen lebih dari 0. Tinggal kita tulis lagi 2x min 1 lebih dari 0, lalu kita dapat x nya lebih dari 1/2. Lalu kita bisa lanjut untuk poin D, itu cekung ke bawah. Bagaimana kalau cekung ke bawah? Jadi tinggal kita tuliskan saja f aksen x lebih dari 0 kurang dari 0, karena tadi sudah kita dapatkan. Jadi f aksen x lebih dari 1/2 itu untuk cekung ke bawah. Lalu setelah itu kita punya pertanyaan di poin E, tentukan nilai maksimum dan minimumnya.
kita mempunyai turunan keduanya, turunan pertamanya yaitu f1x sama dengan x kuadrat min x min 2. Itu kita bisa faktorkan menjadi nilainya x min 2 x plus 1. Jadi kita sudah punya titik minimumnya. Titik minimumnya yaitu karena di sini plus 1, kita turunkan jadi minus 1. Titik maksimumnya karena di sini min 2, ke bawah jadi plus. Ini titik maksimum dan minimumnya. Kita lanjut ke poin F. Saya tulis di atas. Itu pertanyaannya untuk tentukan pada titik mana benda tersebut berbelok. Oke, karena ini menggunakan fungsi turunan yang kedua. Jadi kita tulis saja dulu f double aksen x sama dengan 0. F double aksen itu 2x minus 1 sama dengan 0. Lalu kita punya x-nya sama dengan 1/2. Jadi berbeloknya itu tinggal kita tulis seperti f double aksen x lebih besar di 1/2 juga lebih kecil di 1/2. Jadi sekian dan terima kasih.